Rasa kalau saya main tu dah 10-0. Macam ni lah, bawa. Dia tak macam Akia hilang. Kita perbaiki ranking sekurang-kurangnya betul bang ya. Cumanya untuk selepas ni kita Piala Dunia tak layak, tapi kita masih perlu layak ke Piala Asia. Apa yang Ki Pangong perlu buat? Pada saya mungkin boleh keluarkan pemain-pemain. Malaysia menangis gagal lolos ke Piala Asia U17 2025. Timnas Indonesia lolos dan berikut ini adalah daftar negara yang lolos ke Piala Asia U17 2025 Arab Saudi. Daftar 16 negara yang lolos ke Piala Asia U17 2025 Arab Saudi sudah diketahui. Mereka ialah Korea Utara selaku juara grup A, Afghanistan juara grup B, Korea Selatan juara grup C, China runner up grup C, Thailand juara grup D, Uzbekistan juara grup E, Irak runner up grup E, Jepang juara grup F, Australia juara grup G, Indonesia runner up grup G, Uni Emirat Arab juara grup H, Yaman juara grup I, Vietnam runner up grup I, Tajikistan juara grup C, Oman runner up grup J, dan Arab Saudi tuan rumah. Sesuai regulasi, selain 10 juara grup, ada 5 runner-up terbaik yang diizinkan lolos ke Piala Asia U17 2025 Arab Saudi. Piala Asia U17 2025 yang dilangsungkan di Arab Saudi pada 3 hingga 20 April 2025. Penentuan 5 runner-up terbaik ini berdasarkan pencapaian poin di masing-masing grup. Dalam perhitungan klasemen runner-up terbaik, hanya hasil melawan tim peringkat 1 dan 3 saja yang masuk hitungan. Alhasil Timnas Indonesia U17 tercatat mengoleksi 4 angka. Hasil imbang melawan Australia U17 peringkat 1 serta menang atas Kuwait U17 peringkat ketiga. Di peringkat klasemen akhir, runner-up terbaik Timnas Indonesia U17 menempati posisi 3 dengan 4 angka dan selisih gol plus 1. Timnas Indonesia U17 hanya kalah dari China U17 di grup C dan Vietnam U17 grup I. China dan Vietnam sejatinya juga sama-sama mengemas 4 angka, namun mereka berada di posisi yang lebih baik karena unggul selisih gol, yakni plus 3 dan plus 2 berbanding plus 1 milik Timnas Indonesia U17. Bagi Timnas Indonesia U17 ini merupakan kiprah ke-6 mereka di Piala Asia U17. Pencapaian terbaik mereka sebelumnya adalah finish keempat di Piala Asia U16 1990. Jika ingin berprestasi lebih di Piala Asia U17 2025 Arab Saudi, Timnas Indonesia U17 mesti berlatih lebih keras. Terlebih jika melaju ke perempat final Piala Asia U17 2025, Timnas Indonesia U17 dipastikan lolos ke Piala Dunia U17 2025. Sementara itu, kabar sedih atau kabar tragis datang dari tetangga, yakni Timnas Malaysia U17. Harimau Muda Malaya resmi gagal lolos ke Piala Asia U17 2025. Kepastian itu didapat setelah Timnas Malaysia U17 bermain 2-2 dengan Laos U17 di matchday pamungkas grup H kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang berlangsung di New Laos National Stadium Minggu 27 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Hasil ini membuat skuad Harimau Muda Malaya julukan Timnas Malaysia U17 finish sebagai runner-up grup H dengan 1 poin, sama persis dengan Laos U17 di posisi juru kunci. Sebelumnya di matchday pertama grup H, Malaysia U17 tumbang 0-2 dari Uni Emirat Arab U17. Sekedar diketahui, peserta grup H kualifikasi Piala Asia U17 2025 hanya berisikan 3 tim. Awalnya peserta grup H berisikan 4 tim, namun Timnas Lebanon U17 mengundurkan diri karena ada konflik di negaranya. Lalu muncul pertanyaan, bukannya ada jalur lolos via runner-up terbaik? Timnas Malaysia U17 tak mungkin lolos via jalur runner-up terbaik karena hanya mengoleksi 1 angka, kalah dari runner-up grup lain yang sudah mengemas 4 atau 3 poin. Hasil ini tentunya jauh dari harapan para pecinta sepak bola Malaysia yang menginginkan Timnas Malaysia U17 lolos Piala Asia U17 2025. Sebelumnya Timnas Malaysia U17 lolos Piala Asia U17 2023 meski harus tersingkir di fase grup. Kegagalan ini sekaligus melengkapi catatan buruk sepak bola Malaysia di sepanjang 2024. Sebelumnya pada Januari 2024,
Timnas Malaysia Senior rontok di fase grup Piala Asia 2023. Sebelumnya pada Juni hingga Juli 2024, Timnas Malaysia U16 hancur lebur di Piala AFF U16 2024. Mereka gagal lolos dari fase grup ajang 2 tahunan tersebut. Karena itu Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM mesti membuat gebrakan. Jika tidak, prestasi sepak bola Malaysia akan terus merosot dari tahun ke tahun. Menanggapi kegagalan Timnas Malaysia U17 yang gagal lolos ke Piala Asia 17 2025, legenda sekaligus striker tajam Timnas Malaysia Safi Salih dan juga seluruh netizen Malaysia merasa kecewa. Mereka geram atas pencapaian yang telah diraih oleh timnya. Mereka menganggap FAM dan juga tim Harimau Muda Malaya hanya mengejar ranking dan tidak mengejar kualitas permainan. Kegagalan Timnas Malaysia 17 untuk melangkah ke Piala Asia 17 2025 menuai kekecewaan besar baik dari para penggemar maupun tokoh sepak bola Malaysia, termasuk legenda sepak bola Malaysia dan striker tertajam Malaysia Safi Salih. Mantan striker Timnas Malaysia yang dikenal sebagai ikon sepak bola negeri tersebut secara terbuka mengungkapkan rasa kecewaannya. Ia menilai bahwa kegagalan ini bukan sekedar akibat dari penampilan di lapangan, tetapi mencerminkan permasalahan mendalam yang harus segera diperbaiki oleh Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM. Jadi begini ya, jika kita hanya berfokus pada peringkat atau ranking, inilah hasilnya. Kita terus tertinggal dari negara-negara lain termasuk Indonesia yang kini levelnya sudah mencapai Asia bahkan dunia. Mereka telah menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir, ungkap Safi Salih dalam sebuah wawancara dipetik dari Harian Metro. Menurutnya, pendekatan yang lebih serius dalam pengembangan bakat dan strategi jangka panjang adalah hal yang sangat dibutuhkan. Tanpa perubahan yang signifikan, Harimau Malaya atau Malaysia akan semakin dilupakan di kancah sepak bola Asia, tambah Safi Salih. Di media sosial, fans Malaysia rame-rame mengungkapkan kekecewaan mereka. Banyak yang merasa bahwa Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM kurang berkomitmen dalam membina pemain muda, yang terlihat dari minimnya hasil positif dalam berbagai turnamen internasional. Beberapa fans bahkan membandingkan perkembangan sepak bola Malaysia dengan negara tetangga seperti Indonesia dan Vietnam serta Thailand, yang dianggap lebih maju dalam membangun fondasi sepak bola mereka. Indonesia yang berhasil menempatkan tim mudanya di turnamen-turnamen Asia dianggap sebagai contoh nyata betapa pentingnya pembinaan yang berkelanjutan dan pembinaan talenta muda. Keberhasilan Indonesia untuk lolos ke Piala Asia 17 dalam beberapa tahun terakhir semakin membuat para penggemar Malaysia menyadari adanya kesenjangan yang semakin lebar. Para penggemar berharap agar Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM mulai berbenah dan berinvestasi lebih banyak dalam pembinaan usia muda, agar Malaysia dapat bersaing di level yang lebih tinggi. Reaksi Safi Salih dan fans Malaysia menunjukkan bahwa ada keinginan besar dari masyarakat untuk melihat sepak bola Malaysia kembali bersinar. Meskipun kekecewaan ini masih menyelimuti, ada harapan bahwa kegagalan ini bisa menjadi titik balik untuk membangun tim yang lebih kompetitif di masa mendatang. Terima kasih telah menyimak video kami. Nantikan video-video kami selanjutnya. Salam olahraga.